warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ya, kita berjumpa lagi di pelajaran fikih ibadah ya. Ustaz, sebelumnya kaifa halukum jami'an, arju halatakum bi khairin wa la'alla Allah an yu'tiyakum at-taufiq wal hidayah wan ni'am lakum jami'an. Kemudian kita lanjut ya untuk pelajaran fikih ibadah. Insyaallah Ustaz akan menghabiskan untuk semester 1. Jadi sisanya setelah pertemuan ini kita ketemu tanya jawab saja hingga menuju ke ujian semester. Masuk di pelajaran 10 ya, yaitu khiyar. Pengertian khiyar ya, secara harfiah. Secara harfiah, khiyar artinya memilih. Adapun khiyar dalam transaksi jual beli adalah hak untuk memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Khiyar dilakukan setelah penjual dan pembeli melakukan akad jual beli. Ya, khiyar disyaratkan agar pembeli dan penjual sama-sama memperoleh kemaslahatan, yaitu kebaikan, sama-sama ridha ya, dan tidak ada penyesalan di antara keduanya setelah melakukan jual beli ya. Perlu antum garis bawahi ya kata harfiahnya aja ya. Khiyar. Nanti kalau ada soal apa arti khiyar? Artinya memilih, udah gitu jawabannya ya. Ya, memilih antara transaksi jual beli. Ya, itu udah pasti dong. Kalau dalam suatu akad jual beli pasti kita harus memilih dan membatalkannya. Kalau kita nggak suka, masa kita membelinya ya? Sudah dibahas di sebelumnya, di video sebelumnya bahwa harus ada saling ridha di antara kedua belah pihak ya, antara pembeli dan penjual harus sama-sama ridha ya, dan harus sama-sama memperoleh kemaslahatan ya, tidak ada penyesalan di antara kedua setelah melakukan jual beli ya, itulah disebut dengan khiyar. Yang selanjutnya adalah macam-macam khiyar ya. Khiyar terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah khiyar majlis ya. Pembeli boleh memilih antara 2, jadi membeli atau membatalkannya sebelum pembeli dan penjual tersebut berpisah ya. Itu adalah khiyar majlis. Majlis itu maksudnya masih dalam satu ini apa namanya? Masih kita tatap muka nih antara pembeli dan penjual ya. Nah, ini mau jadi membeli atau membatalkannya nih sebelum antara dua orang itu, pembeli dan penjual tersebut berpisah ya. Contoh, setelah membayar barang, pembeli merasa harga barang tersebut terlalu mahal ya. Maka pada kondisi seperti ini ia boleh membatalkannya. Jelas dong ya. Itu boleh membatalkannya karena nggak mungkin kan masa kita harus beli tapi hati kita tidak ridho. Itu nggak boleh. Sesuai dengan yang pelajaran sebelumnya. Selanjutnya kedua adalah khiyar syarat ya. Pembeli boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli dan menukarkannya dengan barang yang lain ya. Dan menukarkannya dengan barang yang lainnya dengan perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Misalnya, ketika seseorang akan membeli sepatu, ia mensyaratkan bahwa sepatu tersebut boleh ditukar atau dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan jika ternyata tidak cocok untuk ukurannya. Nah, itu sering terjadi di kehidupan kita ya. Contohnya ketika orang membeli sendal, sepatu, bang saya mau beli sendal ini ya, tapi nanti bisa dibalikin ya bang kalau nggak muat. Misalnya contoh buat adik saya, kebetulan kita nggak membawa adik kita ke toko itu ya, bang saya mau beli sendal ini buat adik saya, tapi ntar kalau nggak cocok boleh ini ya dibalikin ya, boleh dibalikin. Kalau misalnya kata abang-abang itu boleh, oke. Berarti kita kalau nanti ke rumah nggak cocok buat adik kita, balikin, berarti boleh. Tapi kalau abang-abang itu bilang, oh nggak boleh nih mas, ya udah berarti kita nggak bisa membelinya ya. Harus dengan saling ridho ya. Harus dengan saling ridho. Itu khiyar syarat begitu contohnya. Yang ketiga adalah khiyar aib. Ya.
Pembeli boleh membatalkan jual beli apabila ditemukan cacat yang mengurangi nilai barang yang dibelinya. Padahal ketika akad jual beli, ia menginginkan barang yang bersih dari cacat. Ya. Contohnya seperti kita membeli, ya, sebelumnya Ustaz pernah bilang membeli mobil. Oh, udah bagus nih, kita udah lihat bagus. Pas dipakai, nah, ternyata kenapa? Mesinnya nggak ada. Ya. Atau itu terlalu berlebihan lah. Contohnya cacatnya penyok di belakangnya. Kita awal-awal pertama kali lihat, bagus nih, nggak ada penyoknya. Pas sudah kita pakai lah kok ada penyoknya. Itu baru tuh kita baru pakai sekali tuh, belum ada terjadi apa-apa. Kok penyok nih. Nah itu khiyar aib, kita boleh membalikannya. Ya itu boleh membalikannya karena itu sangat memberatkan hati kita. Ya jangan lupa nanti ketika misalnya ada soal sebutkan 3 jenis khiyar. Pertama khiyar majlis, kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib. Selanjutnya ya, pasti dong suatu perbuatan dilakukan atau diperintahkan pasti memiliki manfaatnya ya. Nah makanya saya akan membahas ini, apa sih manfaat dari khiyar ya, apa sih manfaat dari memilih itu tuh ketika jual beli itu apa gitu ya. Yang pertama adalah penjual dan pembeli sama-sama merasa puas ya. Ini sudah pasti, tadi saya juga bilang berapa kali, mesti ridho antara keduanya ya. Hatinya mesti sama-sama ikhlas ya, merasa puas. Kalau di antara satu pesan terus di antara salah satu yang tidak puas, maka tidak boleh dilakukan namanya jual beli. Yang kedua adalah penjual dan pembeli dapat leluasa memikirkan kemaslahatan dari barang yang dijual atau dibeli. Ya. Maksudnya gini, ketika kita sedang melakukan khiyar, memilih untuk membelinya atau memilih untuk membatalkannya, kita mikir-mikir dulu nih. Contohnya, misalnya kita beli komputer. Misalnya, bang saya mau beli komputer, berapa harganya nih? 20 juta. Nah, kita milih dulu nih, kita khiyar dulu memilih mau membeli atau membatalkannya. Ya. Nah, ketika khiyar itu kita mesti kita dapat leluasa untuk memikirkannya. 20 juta ya. Kalau beli makanan enak nih, maksudnya lebih manfaat gitu, maslahatnya lebih ada, ngasih ke orang yatim, orang fakir miskin, ke orang yatim piatu, yatim duafa, kaum miskin, itu lebih baik maslahatnya. Nah, ketika khiyar itulah kita harus memikirkan memikirkan kemaslahatan dari barang yang dijual atau yang dibeli. Ya. Entah itu kita posisinya sebagai pembeli atau sebagai penjual. Nah, selanjutnya adalah adanya kebebasan memilih barang berkualitas. Misalnya contoh kita membeli buah ya. Bang, saya mau beli buah sekilo berapa? Mangga contohnya. 10.000 mas. Nah, kita boleh kan mangga tuh banyak ya. Nah, kita memilih nih barang-barang yang bagus. Nah, disitulah ketika kita memilih barang-barang bagus, itulah namanya khiyar ya. Artinya kita memilih. Kalau barang-barang jelek, mana mungkin kita mau beli ya? Masa kita mau membeli? Ya, berarti kita khiyar dong. Khiyar untuk memilih untuk membatalkannya. Ya, sedangkan barangnya bagus, wah ini mangganya manis-manis kelihatannya nih ya. Berarti kita khiyar memilih untuk membeli barangnya. Ya, itu yang nomor 3. Nomor 4 selanjutnya menghindari adanya unsur penipuan. Ya, menghindari ada unsur penipuan. Ya. Banyak unsur-unsur penipuan dalam jual beli itu ya. Banyak unsur-unsur penipuan di dalam jual beli. Contohnya kita membeli barang sepatu yang original tulisannya nih. Kita mikir dulu, jangan langsung membeli ya. Ini menghindari adanya unsur penipuan ini biasanya terjadi ke dua khiyar tuh ya, yang majlis dengan yang syarat ya. Bawa dulu barangnya nanti bisa dibalikin. Nah, itu biasanya begitu. Nah, karena ini takutnya barang yang KW atau ini berarti boleh dibalikin. Nah, itu menghindari unsur penipuan. Entah itu penipuan dari penjual atau pembelinya, wallahu alam. Ya, ini pun itulah adalah manfaat dari khiyar. Ya. Selanjutnya adalah kelima, supaya tidak terjadi penyesalan karena tertipu. Ya. Contohnya kita ngejual nih, ya, jual pulpen, ya. Pas kita coret-coret bagus nih, kita belum lihat isinya nih, ya. Kita belum lihat isinya. Udah dibilangin sama penjual itu isinya cuma segini. Nah, kalau kita masih bilang beli itu kan sebenarnya jelek ya, nggak termasuk dari 100% bagus. Tintanya cuma segini nih, tinggal dikit lagi. Dia beli, contohnya 3.000. Nah, ketika dia menyesal ketika setelah belinya, berarti itu salah dia juga. Nah, itulah manfaat khiyar, memilih untuk membelinya atau membatalkannya. Ya. Itu manfaat khiyar. Jadi ketika sudah dibeli barangnya tidak ada terjadi unsur
penyesalan lagi ya, karena tertipu oleh penjual maupun pembeli. Yang terakhir adalah batasan waktu 3 hari adalah batasan waktu 3 hari ya. Adalah kesempatan untuk memikirkan apakah barang yang dibeli atau dijual tersebut bermanfaat atau tidak. Ini digunakan untuk untuk khiyar syarat ya. Khiyar syarat tadi apa? Seperti apa tadi khiyar syarat? Pembeli boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli dan menukarkannya dengan barang yang lain, dan menukarkannya dengan barang yang lainnya dengan perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli ya. Kita masuk ke bab selanjutnya, pelajaran 11. Nah, ini adalah masalah riba. Pengertian riba. Riba secara harfiah, riba berarti ziyadah, yaitu tambahan, tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syariat, riba adalah pengambilan tambahan yang dilakukan secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam ya, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Ini penjelasannya panjang dan rumit ya. Ustadz belajar ini ketika waktu SMA nih. Ustadz belajar ini ketika waktu SMA, jadi Ustadz nggak mau memperpanjang lebar biar kalian ketika nanti masuk pondok kalian akan memperdalami pembahasannya. Ya, hukum riba ya, sudah jelas hukum riba dalam Al-Qur'an ya. Hukum riba sudah dijelaskan betul-betul di dalam Al-Qur'an dan setelah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam Islam mendapat keuntungan dengan cara riba adalah haram ya. Allah taala berfirman, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi sebelumnya hukum riba itu semuanya haram ya. Makanya penambahan dengan cara riba hukumnya haram, mutlak haramnya itu udah pasti haram. Nah, riba ini memiliki macam-macam ya. Yang C, macam-macam riba. Pertama adalah riba fadl ya, yaitu riba yang disebabkan tukar menukar barang yang sejenis tetapi tidak sama ukurannya. Nah, contohnya beras 1 liter ditukar dengan beras 2 liter, atau 2 ekor kambing kurus ditukar dengan 1 ekor kambing gemuk. Nah, kalau kalian biasa melihat seperti ini ketika bulan mau Idul Fitri ya, kalian pasti melihat orang-orang di pinggir-pinggir jalan ya, menjual uang-uang baru. Pasti kalian pernah melihatnya ya, menjual uang baru. Nah, kalau misalnya itu kan mereka caranya seperti ini nih. Ngasih uang 10.000 yang jelek, dapat uang 9.000 yang bagus. Nah, 1.000 rupiahnya itulah yang disebut dengan riba. 1.000 rupiah itulah yang disebut dengan riba ya. Nah, riba itu adalah hukumnya haram. Allah sudah bilang dalam Al-Qur'an tadi ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Kalau boleh ya, kalau yang seperti ini boleh nih, baru nuker uang 10.000 jelek dapat uang 10.000 yang bagus. Nah, itu enggak apa-apa. Nah, karena menjualnya dengan yang setara gitu ya, itu namanya riba fadl ya. Kalau beras 1 liter dengan beras 2 liter lah, itu nggak boleh. Bolehnya yang boleh 1 liter dengan 1 liter juga, itu namanya apa? Kalau zaman dahulu tukar menukar itu tuh satu juga lupa itu namanya barter ya, itu disebut dengan barter ya. Selanjutnya macam riba yang kedua ya, riba nasi'ah ya, yaitu riba dengan mengambil tambahan waktu pembayaran atas utang karena ada pertambahan dengan waktu. Contohnya, seseorang berhutang 100.000 dan harus dilunasi dalam waktu sebulan. Setelah jatuh tempo ia belum mampu melunasinya, akhirnya ia diwajibkan untuk membayar denda sebesar 25.000 atas keterlambatan membayar utang, sehingga keseluruhan utangnya menjadi 125.000. Nah, tambahan 25.000 inilah yang disebut dengan riba. Ini sudah terjadi banyak di seluruh bank Indonesia. Ketika ada seseorang ya meminjam uang ke bank 200 juta ya. Nah, ini memiliki bunganya contohnya 200 juta, jangan 200 juta lah, terlalu tinggi. Contohnya
meminjam uang ke bank 100.000 ya, contohnya uang 100.000. Nah, ini mesti dibayar 100.000 ini dalam waktu sebulan. Kalau nggak kena sebulan, dapat bunga, kena denda gitu ya, kena denda. Nah, dendanya ini contohnya tadi 25.000. Nah, waduh, udah akhir tempo nih, tapi saya belum punya uang 100.000 nih buat bayarnya ke bank. Nah, tiba-tiba datang tuh para itu orang-orang penagih uang bank datang, mana uangnya 100.000, saya belum ada nih. Akhirnya dibilang dapat surat dari bank bahwa uangan dia kena denda 25.000. Nah, berarti dia harus membayarkan 125.000. Nah, kalau dalam hukum Islam ya bunga itu harus dibayar tuh. 25.000-nya itu harus dibayar ya. Karena kalau kita nggak bayar kita juga berdosa ya. Karena memang sudah perjanjiannya seperti itu ya. Makanya jangan pernah sekali-sekali ikut dalam urusan ya riba itu jangan. Ya. Jangan pernah minjam uang ke bank. Ya, yang selanjutnya adalah riba qard ya. Tadi yang pertama adalah riba fadl, yang kedua riba nasiah, yang ketiga adalah riba qard, yaitu riba dengan mengambil tambahan atas uang sebagai keuntungan yang telah disyaratkan sebelumnya. Contohnya, seseorang minjam uang 100.000 ya. Dan ia harus mensyaratkan kepada peminjam agar waktu pembayarannya harus dibayar 225.000 sebagai imbalan karena telah meminjamkan uangnya. Nah, ini Ustadz belum menemukan contoh-contoh seperti contoh yang ini, tapi ya seperti itu nih. Ini seperti yang dituliskan di buku nih. Contohnya si A minjem uang ke B 100.000 ya, tadi nih jelasin. Nah, ini gara-gara si B-nya ini minjemin uang ke A ya, dia bilang tapi bayarnya 25 ini ya, contohnya tambahin 1.000 aja dah, jadi 101.000 ya, karena saya udah mau minjemin nih. Nah, 1.000 itu yang disebut riba, hukumnya haram ya, hukumnya haram. Kalau kita mau minjam uang, misalnya bro minjam uang 100.000 tapi bayarnya 125.000 ya, nah 25 itu haram, tinggalkan riba, jangan pernah ikut namanya riba ya. Selanjutnya, bahaya riba. Oh, itu sudah pasti dong. Suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah pasti memiliki bahaya ya, yang harus dijauhi oleh umat Islam. Nah, pertama ada terputusnya kasih sayang antara orang kaya dan orang miskin ya. Kok bisa Ustadz ya? Karena ketika orang miskin membutuhkan uang pasti dia meminjam dong ya. Banyak sebagian orang-orang miskin butuh uang pasti dia akhirnya meminjam, dan orang kaya ini udah gini ya. Orang kaya itu udah sebenarnya tahu dia miskin, kenapa nggak dikasih gitu atau dibalikin, contohnya 100.000, ya udah balikinnya 100.000 juga ya. Temponya pokoknya sebisa kamu bayarnya. Nah, kalau adanya riba, kalau adanya riba ya, maka terputus dong kasih sayang antara orang kaya dan orang miskin. Jelas ya, orang miskin ini minjam uang ya, orang kayanya bodo amat, yang penting saya dapat uang yang lebih ya, itu namanya terputus kasih sayang. Yang kedua, tidak ada saling menolong antara orang kaya dan orang miskin. Tidak ada tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin ya. Yang ketiga, menyengsarakan peminjam, pada umumnya orang miskin ya. Selanjutnya, jeratan riba dalam masalah utang ya. Ada kalanya seseorang terpaksa berutang karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasa dalam keadaan seperti itu seorang bersedia menerima persyaratan apapun yang diajukan oleh pemberi pinjaman utang, termasuk riba ya. Jadi ketika orang sudah masa-masa kritis, masa-masa uangnya habis, nah pasti kira-kira meminjam. Nah, biasanya orang ini rela melakukan apa saja yang penting dia dapat duit ya, mau itu pakai riba yang bunganya 10%, 100% atau apalah itu, dia rela melakukannya ya demi mendapatkan uang. Ya. Jika dalam utang piutang disyaratkan ada tambahan ketika pelunasan ya, ini contohnya seperti tadi riba qard ya, maka hukumnya haram ya. Begitu pula jika disyaratkan ada denda jika terlambat melunasi utang tersebut, yaitu adalah riba nasiah. Nah, yang terakhir adalah hikmah diharamkannya riba. Ya, pasti memiliki sebuah hikmah ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan namanya riba? Yang pertama adalah melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlak, kehidupan sosial maupun ekonomi ya. Yang kedua adalah menjaga agar setiap muslim selalu mempunyai sikap yang baik dalam pinjam meminjam. Jadi enggak asal pinjam meminjam saja ya.
Jadi dia mesti tahu nih syarat-syaratnya apa, ininya apa, ya. Dan orang-orang yang minjem juga harus tahu. Ini kalau saya minjem segini nanti bayarnya 20, kalau saya minjem 100.000, masa bayarnya 125.000? Ah enggak ah, ya itu riba. Nah itu menjaga agar muslim selalu mempunyai sikap yang baik dalam pinjam meminjam, ya. Maupun dari yang meminjamkannya, ya. Kasihan nih orang miskin atuh, gak masa ini minjem 100.000, masa saya harus bilang ke dia gantinya 125.000, ya enggak. Itu makanya harus mempunyai sikap yang baik antara pinjam meminjam di dalam meminjam. Yang ketiga, peminjam tidak terbebani, ya, peminjam tidak terbebani dengan kewajiban membayar bunga. Itu hikmah diharamkannya, ya. Terus yang keempat adalah memupuk sikap saling tolong menolong dan kepedulian sosial, saling tolong meminjam tanpa adanya riba, yaitu adalah salah satu bentuk hal saling tolong menolong. Yang kelima adalah agar orang lemah tidak semakin terzolimi, ya, orang-orang miskin, orang yang tidak mampu, orang yang sangat membutuhkan duit ketika meminjam ke bank, ya, tidak semakin terzolimi. Jadi kalau saya minjam 25.000, saya mesti balikin 25.000, ya, nggak mungkin 30.000, ya. 6. Menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, ya. Kalau misalnya orang-orang seperti itu melakukan riba terus, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Nah, kenapa diharamkan riba? Agar kedua antara orang kaya orang miskin, ya, sama-sama di tali yang sama. Jadi saling selevel gitu, ya, saling stabilitas ekonomi masyarakat. Jadi yang kaya enggak semakin kaya, yang miskin enggak semakin miskin. Itulah hikmah diharamkan riba. Yang terakhir adalah menumbuhkan rasa syukur karena ia akan merasa ditolong tanpa beban riba dan dosa, ya. Jelas dong, ya. Ketika kita meminjam uang kepada orang, ya, orang itu tidak ketika meminjam tidak disyaratkan untuk adanya tambahan, ya, riba itu, maka kita harus menumbuhkan rasa syukur, ya. Ditolong tanpa beban riba dan dosa, ya. Saya rasa cukup. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.